Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlot chapter 747. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu, Carol dan juga Chang Zuan ingin mencari Xiaoyu. Dan tepat kali ini di kota Zhenjiang. Ternyata di tempat tersebut terdapat plang bertandakan bahwa gerbang itu telah ditutup. Sontak setelah melihat gerbang itu telah ditutup, Carol, Chang Zuan dan juga Lu Su pun kebingungan. Chang Zuan kemudian berkata bahwasanya tempat itu tengah tutup, kelihatannya tidak ada seseorang pun di tempat tersebut. Setelah melihat situasi dan kondisi, nampaknya Carol pun cukup terkejut karena di tempat itu memang telah tutup dan kelihatannya gerbang tersebut telah disegel. Lu Su kemudian berpikir bagaimana cara untuk masuk ke dalam. Lusu berpikir bahwasanya dia akan mengetuk pintu atau mengetuk gerbang itu. Siapa tahu akan ada orang yang kemudian datang untuk menemui Lusu. Tak lama setelah itu Lusu kemudian melangkah ke depan dan mengetuk pintunya atau mengetuk gerbang yang ada tepat-tepat di depan mata milik Lusu. "Hei, apakah ada orang di dalam? Ayo buka gerbangnya," ucap Lusu mengatakan itu. Chang Zuan kemudian mengatakan bahwasanya memang di tempat itu tidak akan ada orang. Karena sebelumnya kota-kota besar telah ditaklukkan oleh Xiaoyu. Mungkin saja tempat ini tutup. Dan tidak akan mungkin ada orang yang bisa keluar dari tempat itu. Tak lama setelah itu dari balik menara, seseorang kemudian mengeluarkan kepalanya dan berkata, "Hei sialan, kenapa engkau mengetuk gerbang itu?" Ucapnya mengatakan hal tersebut. Setelah mendengarkan orang tersebut, Lusu mengetahui bahwasanya di dalam tengah ada seseorang. Lusu kemudian membuka gerbang kegelapan, atau lebih tepatnya kehampaan. Ia kemudian langsung tiba tepat di wajah dari orang tersebut. "Hai, ternyata kau di sini. Kenapa kau tidak membuka gerbangnya?" Ucap dari Lusu mengatakan itu. Orang itu nampak ketakutan bahwasanya seorang master telah datang ke tempat ini. "Wah, tidak," ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu dia pun kabur meninggalkan Lusu. Ia memberitahu teman-temannya bahwasanya tempat ini tengah didatangi seorang master. "Woi, di sini ada seorang master. Kalian segera bergegas untuk pergi meninggalkan tempat ini. Kita akan dikacau oleh orang tersebut. Lari!" ucapnya mengatakan itu. Lusu pun tenang-tenang saja dan dia mengetahui bahwasanya tempat ini tengah ada seseorang. Mungkin orang tersebut kemudian bersembunyi. Akibat dari olah si kecil Xiaoyu yang telah mengacau di tempat-tempat besar. Mendengar perkataan tersebut, nampaknya seisi ruangan pun kebingungan karena telah didatangi seorang master. "Hei, Tuan Kota, ayo kita pergi karena ada seorang master di sini. Kita akan dihajar olehnya," ucap dari pembantunya itu. Sontak di sini penguasa kota pun kebingungan. Mereka kemudian berkemas-kemas segera untuk meninggalkan tempat ini. Ia mengetahui bahwasanya orang-orang yang datang dari dunia lain itu sangat kuat. Apalagi telah ada rumor bahwasanya si kecil Xiaoyu, seorang perempuan dari dunia lain, kemudian mengacau dan menghabisi orang-orang yang ada di tempat itu. Tak lama setelah berpikir panjang dan segera mengemasi baju serta pakaian mereka dan perhiasan-perhiasan, sontak di sini Lusu, Carol dan juga Chang Zuan kemudian masuk lewat kehampaan. Semua orang pun kaget, bagaimana mungkin orang itu dapat masuk ke sini? Dia adalah seorang master, tidak mungkin baginya untuk tidak melakukan hal itu. Semua orang pun kaget dan kali ini Lu Su, Cheng Zuan dan juga Carol telah sampai di tempat itu. Dengan nada iblis dan wajah yang diselimuti oleh area negatif. Lu Su bersiap untuk menghancurkan mereka. "Hei kalian, aku sudah ada di sini," pikir Lu Su. Seorang pun nampak tercengang. Kali ini ia mengetahui bahwasanya seorang master telah datang ke tempat ini. Mungkin saja tempat itu akan dikacau oleh orang itu. Bahkan seorang master itu mampu terbang ke sana kemari. Nampak penguasa kota pun kebingungan. Bahkan anak buah dari penguasa kota itu telah kabur. "Ayo kabur, kita akan dimangsa olehnya," ucapnya mengatakan itu sambil kabur meninggalkan sang penguasa kota.
Sementara itu, Lusu pun tenang-tenang saja. Ia mengetahui bahwasanya orang-orang di sini tidak terlalu kuat. Siapa kamu? Aku minta ampun. Aku tidak kenal kamu. Ucap dari orang tersebut mengatakan itu kepada Lusu. Ia ketakutan, ia takut dia tidak mampu untuk bertarung melawan seorang Masar. Mengetahui hal itu, nampaknya Lusu pun berpikir bahwasanya memang di sini tempatnya. Ia akan mendapatkan emosi negatif dan juga mendapatkan hal lain terkait informasi. 2 menit berselang, Lusu kemudian datang mendekati sang penguasa kota. Ia sedikit tersenyum, ia kemudian bertanya kepada sang penguasa kota itu. "Hei, siapa namamu?" Ucap Lusu berkata seperti itu. Lantas Lusu ingin tahu kejelasannya. "Siapa kamu? Dan katakan sesuatu agar aku mendapatkan informasi," ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya di sini sang penguasa pun ketakutan. Ia akan mengatakan sesuatu yang sangat jujur kepada Lusu dan juga tim yang lain. Karena mereka adalah seorang Masar. Tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan seorang Masar. Mungkin itu akan babak belur. "Ya Tuan, aku adalah Sun Sunwin. Aku dari keluarga Sun Zhoyang atau keluarga Sun Chengqing," ucap dari orang tersebut mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa-apa. Dia adalah keluarga dari Sun Zhoyang atau keluarga dari matahari. Mendengar perkataan itu, nampaknya Lusu mengingatkan sesuatu ketika dia berada di Luzhou. Ia mengingat bahwasanya Sun Zhoyang telah pernah membantu dirinya untuk mendapatkan baju majis yang diberikan kepada tentara Wei. Lusu berpikir bahwasanya itu adalah keluarga matahari dan dia telah membantuku selama itu. Setelah memikirkan keluarga matahari, nampaknya Lusu memikirkan sesuatu bahwasanya keluarganya terdapat seorang Masar, bahkan dia akan mewarisi tahtanya, yaitu Sun Sunwen. Tak lama setelah itu Lusu kemudian mendekat kepada sang penguasa kota tersebut, lantas bertanya sesuatu perihal hal itu. "Hei, apakah engkau kenal Sun Chengqing? Seorang ketua dari organisasi Sun Zhoyang itu," ucap dari Lusu mengatakan hal itu. Seolah-olah Lusu mengejek dari tetua keluarga Sun Zhoyang. Lantas sang penguasa itu kemudian kaget, kemudian berkata kepada Lusu, "Hei, apa kau mengatakan hal itu?" Orang tersebut kebingungan karena ia telah mengata-ngatai keluarganya. Ia kemudian berpikir bahwasanya tidak mungkin seorang anak muda berani mengatakan itu, kecuali dia adalah seorang yang kuat. Bagaimana mungkin orang ini mengatakan hal itu? Itu adalah keluargaku, dan itu adalah penguasa juga di kota Sun Zhoyang. Dan dia adalah seorang masker, bahkan dia mungkin akan mewarisi kekuatan itu. Setelah berbasa-basi kepada Lusu, nampaknya di sini dia menceritakan sesuatu bahwasanya ya benar, memang dia adalah keluarga dari Sun Zhoyang dan dia mengetahui siapa Sun Chengqing itu. Apalagi dia mengetahui Sun Sunwen yang ditanyakan oleh Lusu. Ia kemudian berkata kepada Lusu apa yang bisa ia lakukan kepada Lusu. Apakah dia bisa membantunya? Asal satu, dia tidak dibunuh. Lusu kemudian mendekat lagi dan bertanya kepada Sun Siwo, "Hei, apa kau juga mengenal Sun Sunwen? Ya, ini ayah dari Sun Zhoyang," ucap dari Lusu mengatakan itu. Tak lama Sun Siwo kemudian juga mengatakan bahwasanya ia mengenal paman tersebut. Setelah itu Lusu juga mengatakan bagaimana mungkin orang-orang yang ada di sini ditempatkan di dalam reruntuhan. "Hei, bagaimana caramu untuk masuk ke sini?" ucapnya mengatakan itu. Lantas orang tersebut kemudian menjelaskan sesuatu bahwasanya dia telah melakukan pelanggaran, yakni membunuh seseorang sehingga dia dilempar ke dalam tempat ini. Lusu memikirkan sesuatu. Kenapa orang-orang bisa masuk ke tempat ini? Apalagi dia berada di dalam reruntuhan sebelumnya. Ia mengetahui di Luzhou juga seperti itu. Bahwasanya Raja Dewa yang lama kemudian
memutuskan sesuatu. Ketika seseorang membunuh orang yang lain, dia akan dimasukkan ke dalam tempat ini. Ini adalah sesuatu yang aneh. Dan bagi Lusu mungkin ini sangat menjengkelkan. Banyak sekali kasus-kasus yang ada di Luzhou, bahkan pembunuhan. Di sini nampaknya Lusu berpikir bahwasanya Raja Dewa Tua yang lama itu telah membatasi antara mereka berdua, yakni pembatasan ketika seseorang membunuh orang lain maka dia akan mendapatkan imbalannya. Mungkin ini adalah sebuah kutukan atau sebuah virus yang dilakukan oleh Raja Dewa Tua untuk membuat adil seluruh negeri. Setelah memikirkan hal tersebut, nampaknya Lusu tidak ingin melanjutkan pertengkarannya kepada sang penguasa kota. Setelah mengetahui bahwasanya dia tidak kuat sama sekali, lantas sang penguasa kota kemudian bertanya kembali kepada Lusu. Tuan, apakah engkau bisa memperkenalkan dirimu? Ucap dari Sun Siwu kepada Lusu. Lantas Lusu kemudian menjelaskan dirinya. Aku adalah orang yang bertarung dengan 12 orang milik Tuan Muhuanshi dan menghajar semuanya. Bahkan saya memiliki tentara dan tentara bulu hitam itu telah aku hajar sebelumnya. Ucap Lusu menjelaskan bahwasannya dia adalah iblis yang sangat kuat. Bahkan 12 orang milik Tuan Muhuanshi atau tangan kanan milik Tuan Muhuanshi itu telah diajar oleh Lusu secara mandiri. Dan bahkan tentara Wei itu mampu menghajar tentara bulu hitam, bahkan jumlahnya lebih daripada yang dibayangkan. Setelah mengetahui bahwasanya yang di depannya itu adalah seorang iblis, sang penguasa kota itu pun kebingungan, bahkan nyawanya mau hilang ketika ia mengetahui bahwasanya Tuan Muhuanshi dan anggotanya telah diporak-porandakan oleh Lusu. Bagaimana mungkin engkau telah menghajar orang-orang dari Tuan Muhuanshi? Itu mungkin tidak akan pernah ada di Luzhou. Dan kali ini aku bisa dengan ketakutan dia pun kemudian menghela nafasnya. Itu tanda di mana dia akan berakhir di sini. Ia beranggapan bahwa seluruhnya Lusu akan menghajarnya, bahkan menghancurkan tempat ini. Setelah tahu hal tersebut, nampaknya Lusu kemudian mengatakan sesuatu kepada sang penguasa kota bahwasanya dia tidak akan membunuh orang tersebut. Tenang saja, engkau tidak akan aku bunuh, dan katakan sesuatu kepadaku dan aku akan meninggalkanmu. Ucap Lusu mengatakan itu. Lantas Lusu bertanya terkait dengan soal tawanan yang ada di tempat ini. Apakah ada orang lain di dalam sini yang itu dari dunia lain yang datang ke tempat ini? Ucap Lusu mengatakan hal itu. Lantas sang penguasa kota berkata bahwasanya memang ada orang-orang dari dunia lain yang kami tawan di tempat ini. Lusu kemudian tersenyum dan ia berkata bahwasanya orang-orang itu harus ditawan semuanya. Dan jangan lupa dia untuk dikasih makan. Ucap Lusu mengatakan itu. Penguasa kota pun kebingungan bagaimana mungkin orang-orang ini kemudian datang ke sini hanya untuk bertanya soal tawanan. Itu mungkin mustahil. Tapi dia lebih tidak percaya lagi bahwasanya Tuan Muhuanshi telah dihajar oleh orang yang ada di depannya, bahkan 12 orang. Tangan kanan milik Tuan Muhuanshi telah hancur dan meninggoy semua. Lantas sang penguasa kota itu pun kemudian berkata, apakah itu benar? Ucapnya mengatakan hal tersebut. Ia sembari bertanya apa yang bisa ia lakukan kepada Lusu. Lusu kemudian berdiri dan mengacungkan pedangnya. Hei penguasa kota, ingat baik-baik ya pesanku, apakah engkau tahu orang-orang dari dunia lain? Ucapnya mengatakan itu. Dengan nada ketakutan di sini nampaknya. Sang penguasa kota itu kemudian ingin menuruti apa yang dikatakan oleh Lusu. Iya Tuan, aku akan berjanji untuk melakukan apa yang ingin kamu katakan dan aku akan melakukan itu dengan sepenuh hati. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Lusu telah melakukan perjanjian kepada orang yang ada di tempat ini, yakni kota Zhenyang, bahwa penguasa kota harus adil dan juga menawan orang-orang yang ada di tempat ini, yakni dari dunia lain. Maka dari itu dia akan mendapatkan sesuatu yang baik, yakni emosi negatif.
Setelah memikirkan hal tersebut, nampaknya Lusu kemudian memikirkan sesuatu terkait dengan Xiaoyu. Ia mengetahui kekuatan Xiaoyu kali ini bertambah sangat kuat. Bahkan mungkin saja dia memiliki 3 Grandmaster yang setara dengan dirinya, yang akan melindungi Xiaoyu. Mungkin itu bagi Lusu sangat berbahaya, tapi mungkin saja itu juga bermanfaat karena dia akan dibantu oleh Xiaoyu dengan 3 Grandmaster sekaligus. Setelah membayangkan bahwasanya Xiaoyu memiliki 3 Grandmaster, yakni Isku Bishop Cardinal, kemudian anggota yang lain, mungkin saja dia akan tenang-tenang saja dan dia akan mendapatkan emosi negatif yang cukup banyak dari kota satu ke kota yang lain. Hore, aku akan mendapatkan nilai emosi negatif, maka ini akan bagus untuk menaikkan kekuatanku. Bahkan nebula ke-7 dan juga ke-8 mungkin akan bersinar dengan terang. Lusu sangat gembira karena hal tersebut. Nampaknya di sini urusannya dengan penguasa kota pun sudah berakhir dan dia akan meninggalkan tempat itu tanpa meminta sesuatu kecuali menawan orang-orang yang ada di tempat itu yang berada tepat di belakangnya. Dan itu adalah orang-orang dari dunia lain. Oke, kali ini aku tidak ada urusan lagi denganmu dan aku akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membunuhmu. Oke, selamat tinggal. Ucapnya mengatakan itu. Lusu kemudian melambaikan tangan dan bergegas pergi meninggalkan penguasa kota, yakni Sun Siwo. Melihat hal tersebut, nampaknya Sun Siwo pun kebingungan. Cheng Zuan kemudian beranjak bersama dengan Carol untuk meninggalkan tempat itu. Tapi di sini Cheng Zuan pun kebingungan apa yang dilakukan oleh Lusu. Kenapa Lusu tidak minta sesuatu? Tapi ternyata di sini Lusu mendapatkan emosi negatif yang cukup banyak. Hei Lusu, kenapa kau tersenyum? Apakah ada sesuatu yang lain? Ucap dari Cheng Zuan mengatakan hal itu. Mengetahui bahwasanya rencananya telah berhasil, kali ini ia mendapatkan emosi negatif yang cukup banyak. Sementara itu, Carol pun tenang-tenang saja karena dia menyukai Lusu. Oke, kita akan lanjut ke tempat yang lain. Pikir dari Carol dan Lusu kali ini bersiap untuk pergi ke kota selanjutnya. Setelah 2 menit berselang, di sini Lusu tengah berada di kota Togun. Dan seketika kota Togun itu dihancurkan oleh Lusu karena gerbangnya ditutup seperti kota Shenyang. Cus! Seketika itu Lusu mengeluarkan aura pedang miliknya dan bersiap menghancurkan dinding penghalang tepat di depan matanya. Cus! Tembok penghalang pun tiba-tiba hancur dengan kekuatan Lusu yang sangat fenomenal. Tidak diragukan lagi seorang iblis ini mampu menghancurkan segalanya, bahkan tembok penghalang tepat yang ada di depannya itu. Dengan sentuhan kecil, Lusu pun mampu untuk menghancurkan tempat itu. Bahkan Chen Zuan kali ini sangat peduli dengan Lusu. Dia mengetahui Lusu sangat kuat. Hei bro Lusu, kau ini sangat kuat, bahkan dengan kekuatanmu itu kau mampu untuk menghancurkan segalanya. Ucap dari Cheng Zuan mengatakan hal itu. Tapi yang lebih penting di sini Lusu ingin mencari Xiaoyu dan itu bukan perkara yang mudah. Meskipun harus menghancurkan dinding-dinding besar yang menghalangi dirinya. Setelah berhasil menghancurkan tempat itu, nampaknya dia kemudian memikirkan sesuatu di dalam nebula ke-7 dan ke-8-nya. Mungkin saja dengan hal ini, aku akan mendapatkan sesuatu lebih daripada yang aku bayangkan, yakni emosi negatif di dalam penjara ketika orang-orang yang ada di bumi kali ini ditawan oleh orang-orang di kota Shenyang. Lusu memikirkan hal tersebut, nampaknya nebula ke-7 dan juga ke-8 akan bersinar. Apakah dia akan mendapatkan kekuatan yang baru lagi? Pikir dari Lusu. Sementara itu, tembok penghalang atau gerbang penghalang yang ada tepat di kota Dogun kali ini telah hancur dengan sentuhan Lusu. Lusu kemudian berdiri tegak bersama dengan Cheng Zuan dan juga Carol. Ia berkata, ayo kita masuk dan kita hancurkan semuanya. Iblis ini cukup membanggakan. Dan siapa karakter yang terkuat kira-kira di Spermi Gridlock selain Lusu? Yang tahu bisa langsung komen di bawah. Setelah kehancurannya, di sini nampaknya mereka bertiga siap. Tapi bukan mereka bertiga, tapi Lusu saja yang akan turun tangan. Setelah menghancurkan dinding penghalang, nampaknya Lusu kemudian menyusup masuk ke dalam tempat itu. Ia mengetahui ada seseorang yang ketakutan karena kekuatannya.
Ia lantas menunjuk seseorang untuk tunduk kepadanya. Melihat adegan tersebut, nampaknya Cheng Zuan tidak suka, atau lebih tepatnya suka, tapi kelihatannya tidak seperti itu. Ia membayangkan bahwasanya ini mungkin rencana lusuh, tapi rencana lusuh mungkin saja tetap gagal. Ia bertanya kepada Carol, "Hei Carol, apakah kau tahu ini adalah rencana lusuh?" Ucapnya mengatakan itu. Lantas Carol kemudian berbisik kepada Cheng Zuan, "Hehe, kau tahu saja ini adalah rencana lusuh. Mungkin rencana ini adalah yang terbaik." Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Cheng Zuan pun kemudian menjelaskan sesuatu bahwa rencana lusuh itu tidak sepenuhnya bagus. "Hei Carol, tahukah kamu sesuatu yakni terkait dengan rencana lusuh? Bahwasanya rencana lusuh itu pasti akan gagal." Ucapnya mengatakan itu. Cheng Zuan selalu bersama dengan lusuh, maka ia tahu bahwasanya rencana lusuh itu pasti akan gagal meskipun lusuh kuat. Mendengar perkataan dari Cheng Zuan, tiba-tiba lusuh kemudian berbalik dan menonjok Cheng Zuan. "Hei Cheng Zuan, apa yang kau katakan? Kau tahu sendiri ya, rencanaku itu pasti berhasil, tidak seperti rencana orang-orang yang lain." Ucapnya mengatakan itu sambil marah-marah kepada Cheng Zuan. Setelah marah-marah kepada Cheng Zuan, tiba-tiba lusuh memikirkan notifikasi di dalam peta bintang miliknya. Ia mengetahui bahwasannya di dalam peta bintang miliknya, tiba-tiba emosi negatif itu berkurang. "Hei, kenapa ini? Apa yang terjadi di dalam peta bintangku? Kenapa notifikasi ini terasa asing dan kali ini berkurang?" pikir lusuh di dalam hatinya. Ia mengetahui posisi emosi negatif milik orang-orang kali ini telah turun, padahal sebelumnya telah naik drastis. Tiba-tiba notifikasi milik orang lain plus 600, plus 500, 200, 100, dan kali ini tinggal 1. Lusuh pun panik, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kenapa emosi negatif ini bisa berkurang? Lusuh pun kebingungan, apakah mungkin yang terjadi di luar kendalinya? Padahal dia sudah mengacau di mana-mana untuk mendapatkan emosi negatif. Kenapa hal itu percuma? Pikir Lusuh. Lusuh kemudian berteriak, bagaimana ini mungkin? Kemana emosi negatifku? Kenapa aku tidak mendapatkannya? Kali ini aku tidak beruntung padahal aku sudah mengacau." Ucapnya mengatakan hal tersebut. Sementara itu Xin dikembalikan di tempat semula, yakni kota Zhenjiang yang telah ditundukkan oleh Lusuh. Di dalam penjara kota Zhenjiang. Kali ini seseorang telah ngobrol di sana, bahkan ada sipir penjara yang kemudian menghampiri orang-orang yang kemudian berteriak di dalam penjara. "Hei, apakah engkau tahu Raja Surgawi ke-9 telah datang ke sini? Apakah dia telah melupakan kita yang dari bumi? Hei, katakan sesuatu," ucap dari orang yang ada di dalam penjara. Mereka kebingungan, bahkan dia marah-marah karena Lusuh telah meninggalkan mereka semua tanpa bisa membuka rantai gerbang yang ada tepat di depan matanya. Orang-orang itu telah dipenjara bahkan atas seizin dari Lusuh. Lusuh telah berbicara kepada penguasa kota agar orang-orang dari dunia lain itu digampar saja atau dimasukkan saja ke sel tahanan. Dan kemudian jangan lupa mereka dikasih makan. Tapi menurut pihak mereka bahwasanya mereka telah ditinggalkan oleh Lusuh. Padahal mereka bersama-sama dari bumi. "Hei, tolong aku, apakah Raja Surgawi ke-9 itu telah mengacau di sini dan meninggalkan kita? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal dia adalah seorang Raja Surgawi ke-9, ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah 2 menit kemudian seseorang lantas berkata kepada semua orang hingga menyebabkan mereka semua kaget. "Hei, apa yang kamu katakan? Apakah engkau tahu maksud dari Raja Surgawi ke-9 itu meninggalkan kita?" ucap seseorang di sana. Seketika itu suasana menjadi hening. Orang-orang yang ada di dalam penjara itu melihat seisi ruangan. Ia mengetahui ada seseorang dari Phoenix yang berbicara seperti itu. Tak lama setelah itu seseorang kemudian datang menghampiri orang tersebut dan bertanya terkait hal tersebut. Kenapa dia bisa meninggalkan mereka semua berada di dalam penjara? "Hei, apa yang kamu katakan? Apakah Raja Surgawi ke-9 itu baik menurutmu?" ucap seseorang di sana. Bahkan orang-orang yang ada di dalam penjara pun
cukup bingung dengan adegan yang ia lakukan. Orang-orang dari Phoenix Society kemudian berkata kepada orang tersebut, "Hei, bayangkan sesuatu, kenapa Raja Surgawi ke-9 itu telah meninggalkan kita? Apakah kamu tidak memikirkan hal yang normal setelah ini?" Ucap dari orang tersebut kepada orang-orang yang lain di dalam penjara. Ia mengatakan bahwasanya mungkin saja Raja Surgawi ke-9 memiliki rencana yang matang. Apakah kamu tidak berpikir? Tanya dari seseorang itu berkata kepada semua orang yang ada di dalam penjara itu. Nampaknya dari mereka semua tersadar bahwasanya apa yang dikatakan itu mungkin benar. Orang tersebut kemudian berkata lagi, apakah mungkin Raja Surgawi ke-9 itu pernah membunuh orang? Ucapnya kembali kepada semua orang sehingga mereka semua tertegun. Di satu sisi, apa yang dikatakan oleh orang tersebut benar. Tapi di sisi lain dia terus mengacau, yakni mencari emosi negatif. Tak lama setelah itu, orang tersebut kemudian menggambarkan lagi bahwasanya Raja Surgawi ke-9 itu tidak pernah membunuh seseorang, apalagi meninggalkan mereka semua. Ia berpikir bahwasanya mungkin itu adalah rencana, bahwasanya orang-orang yang ada di tempat ini ingin dimasukkan di dalam penjara. Bahkan ia tahu bahwasanya penguasa kota telah menyiapkan makanan dan juga perlengkapan yang lain. Meskipun begitu, dari sudut pandang moral Lusu telah meninggalkan mereka semua, bahkan telah menghajar orang-orang itu karena mereka telah dihajar atau mereka telah menghajar Lusu duluan. Maka dari itu Lusu telah menghajar mereka meskipun dengan kekuatan penuhnya. Semua orang pun nampak kebingungan dengan perkataan tersebut. Ia meyakini bahwasanya memang Raja Surgawi ke-9 itu cukup konyol. Tapi memang dia memiliki moral yang baik, pikirnya. Dan disampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut. Semua hal cerita terkait dengan Raja Surgawi ke-9 telah diceritakan oleh orang tersebut. Ia mengatakan bahwasanya Raja Surgawi ke-9 itu memang memiliki watak yang cukup tidak bagus seperti iblis, tapi dia cukup dermawan. Apalagi dia juga memiliki moral yang baik. Setelah menjelaskan hal tersebut, nampak orang lain kemudian mendekat dan berkata lagi kepada orang tersebut, yakni dari Phoenix Society. Lantas kenapa dia meninggalkan kita di dalam penjara? Ucapnya mengatakan itu. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya orang yang ditanya itu kemudian menjawab sesuatu. Ya, mereka menginginkan kita selamat dari tempat ini. Makanya Raja Surgawi ke-9 kemudian ingin kita di dalam penjara karena kita bisa leluasa di sini. Bahkan tidak ada orang yang akan merampok kita. Apalagi kau menginginkan sesuatu. Kau ingat sendiri bahwasanya Raja Dewa atau Raja Surgawi ke-9 itu sangat kuat. Tidak mungkin baginya untuk menyepelekan hal ini. Apakah kau mengerti sesuatu itu? Ucapnya mengatakan itu. Sontak membuat orang-orang pun kaget. Bagaimana mungkin ia membayangkan bahwasanya Raja Surgawi ke-9 itu tidak matre. Tapi memang benar. Raja Surgawi ke-9 itu tidak pernah membunuh kecuali dia dihajar duluan. Semua orang pun nampak tertawa terbahak-bahak akibat cerita dari orang tersebut. Kau benar juga, apa yang kau katakan itu memang benar. Karena selama ini memang Raja Surgawi ke-9 memang seperti itu. Tapi dia sangat membantu bagi kita dan semuanya. Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu sang sipir penjara kemudian lewat tepat di depan penjara itu dan berkata, "Hei semuanya diam. Kalian ini di penjara. Kalian ini di sini saja dan tidak boleh keluar. Itu utusan dari penguasa kota." Sontak membuat orang pun bingung dan mereka terjatuh. Sambil menangis dan tertawa, di sini nampaknya semua orang pun kebingungan. Ini adalah perspektif yang dibuat oleh Luso. Bahkan sang sipir penjara itu kemudian bingung.